البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li 'Ammatil Ummah karya Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Yang mana sekarang kita masih berada pada pembahasan pengaruh yang dihasilkan daripada beriman terhadap alam ghaib, berkaitan masalah akidahnya seorang muslim. Pengaruhnya apa saja? Kemarin yang pertama adalah menjadikan seseorang itu untuk semakin ikhlas di dalam beramal. Yang kedua, perhatikan baik-baik halaman 144. Qala al-muallifu athabahullah. Pengaruh yang dihasilkan daripada beriman terhadap alam ghaib yang kedua adalah al-quwwah fil haqq, yaitu memiliki kekuatan di dalam memegang kebenaran. Al-quwwah fil haqqi, yaitu memiliki kekuatan di dalam memegang kebenaran. Ma wa'ada bihi ahlul iman, ma wu'ida bihi ahlul iman yaj'al mar' yasiru fi imtithali awamirillah ta'ala wa bayanil haqqi wa da'wati ilaih wa bayanil batil wa tahdhir minhu wa muharabatih. Artinya semua perkara yang telah dijanjikan untuk ahlul iman menjadikan seseorang itu berjalan senantiasa mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjelaskan al-haq wa da'wah ilaih dan mendakwakannya, dan juga menjelaskan kebatilan wa tahdhir minhu dan memperingatkan dari kebatilan tersebut, wa muharabatihi dan juga memeranginya. Jadi kalau seseorang semakin percaya dan juga mengimani alam ghaib, contohnya dijanjikan bagi orang-orang yang beriman, bertakwa surga, itu akan semakin menumbuhkan rasa semangat untuk mendakwakan kebenaran dan menjelaskan kebatilan, memperingatkan dari kebatilan dan juga memerangi kebatilan tersebut. Karena ingat janji Allah Subhanahu wa taala. Wa inna 'adamal mu'in fa huwa qawiyyun billah ta'ala tahawwana 'alaihi al-hayah ad-dunya wa 'adzab wa 'adzabuha bi janibil hayatil akhirah. Dikarenakan sungguhnya tidak adanya pertolongan, yaitu kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan terasa hina dan juga meremehkan terhadap kehidupan dunia serta azabnya dibanding kehidupan akhiratnya. Maksudnya apa? Maksudnya ketika dia tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki kekuatan di dalam menyampaikan al-haq atau tidak memiliki kekuatan di dalam mendakwahkan al-haq ini, dia akan merasa merasa hina dan juga rendah di dunia ini. Dibanding barakallahu fikum kehidupannya nanti kelak di akhirat. Waqad akhbar Allah taala an khalilihi Ibrahim alaihi salatu wassalam qaulahu liqaumih, dan sungguh Allah telah mengkabarkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ucapannya terhadap kaumnya, wa tallahi la aqidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin faja'alahum judzadan illa kabiran lahum
la'allahum ilaihi yarji'un. Coba kita perhatikan baik-baik di sini. Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada mereka orang-orang para penyembah berhala, dan sungguh demi Allah, aku akan membuat tipu daya terhadap berhala-berhala kalian ketika kalian pergi. Maksudnya ketika mereka pergi dari menyembah tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam hancurkan berhala-berhala tadi. Faja'alahum judadan, kemudian Ibrahim alaihissalam menjadikan berhala-berhala tadi hancur berkeping-keping. Nah, barakallahu fikum, perhatikan baik-baik. Menjadikan berhala-berhala tadi berkeping-keping. Illa kabiran, kecuali berhala yang paling besar. Lahum, milik mereka, la'allahum ilaihi yarji'un, agar mereka kembali. Maksudnya tujuannya apa tujuannya? Kenapa disisakan satu berhala yang paling besar? Agar mereka nanti itu bertanya kepada berhala yang paling besar ini, bisa enggak bicara berhalanya? Sehingga kalau tidak bisa bicara, mereka akan sadar dan kembali kepada jalan yang benar. Ternyata batu, enggak bisa bicara. Nabi Ibrahim alaihissalam hancurkan berhala-berhala tadi semuanya kecuali yang paling besar, kapaknya dikalungkan di lehernya. Kemudian ketika mereka datang marah-marah mereka, sampai-sampai dikatakan kepada Ibrahim alaihissalam, apakah engkau yang melakukan ini wahai Ibrahim? Ibrahim alaihissalam jawabannya santai, tanya yang paling besar ini kalau bisa bicara. Menunjukkan bahwasanya lemahnya berhala mereka, lemahnya sembahan mereka karena batu. Mana mungkin batu bisa bicara? Nah, barakallahu fikum, la'allahum ilaihi yarji'un. Nah, semoga mereka mau kembali. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, maksudnya bagaimana? Barangkali mereka mau kembali kepada berhala yang paling besar tadi itu kalau bisa bicara gitu loh. Tapi enggak bisa. Nah, Allahu musta'an. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam, kenapa beliau berani menegakkan al-haq, mendakwakan al-haq? Karena beliau yakin, percaya tentang janji Allah Ta'ala terhadap perkara ghaib, perkara yang akan datang. Nah, memiliki kekuatan di dalam menyampaikan kebenaran, hingga beliau apa? Hingga beliau diancam oleh bapaknya, ingin dibunuh, paham ya? Sehingga suatu ketika apa? Bapaknya dan orang-orang yang bersama bapaknya, yaitu Azar, nah barakallahu fikum, membuat makar untuk membakar Ibrahim alaihissalam. Namun Ibrahim alaihissalam hanya mengucapkan ucapan yang sangat bagus, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika Ibrahim alaihissalam hendak dicelupkan, dimasukkan dalam api yang menyala-nyala, Ibrahim alaihissalam mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung dan sebaik-baik penolong. Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya api yang semula panas menyala-nyala. Nah, barakallahu fikum, ketika Ibrahim alaihissalam hendak dicampakkan, dilemparkan ke api, datanglah malaikat menawarkan tawaran, apakah perlu bantuan kami? Apa Ibrahim alaihissalam jawabannya? Adapun bantuanmu tidak. Maksudnya menyandarkan bantuan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menolong Ibrahim alaihissalam, seraya mengatakan kepada api, "Ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah kamu api yang dingin menyelamatkan Ibrahim alaihissalam. Ternyata benar, apinya menjadi dingin, Nabi Ibrahim pun apa? Selamat. Nah, barakallahu fikum. Itulah yang namanya al-haq, pasti akan diberikan oleh Allah Ta'ala padanya pertolongan. Hanya saja menghadapi ujian-ujian. Nabi Ibrahim alaihissalam ujiannya sangat banyak sekali. Makanya mulai dari ketika beliau, nah barakallahu fikum, diminta untuk mengasingkan anaknya Ismail alaihissalam bersama apa? Nah barakallahu fikum, istri beliau, nah Ummu Ismail, di suatu tempat yang bisa dikatakan jauh dari pemukiman. Nah barakallahu fikum, ketika ditinggal, Ummu Ismail mengatakan, "Ya Ibrahim, wahai Ibrahim." Ibrahim alaihissalam terus berjalan, tidak menoleh ke belakang. Nah barakallahu fikum, kemudian Ummu Ismail mengatakan, "Allahu amaraka bihadza?" Apakah Allah Ta'ala merintahkan kamu wahai Ibrahim? Ibrahim cuma mengisyaratkan na'am. Setelah itu Ummu Ismail percaya bahwasanya pertolongan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian, Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kami. Benar. Kisahnya sangat mengharukan. Dari ritual tersebut akhirnya apa? Muncul air Zam-Zam. Kemudian di sekelilingnya dibangun apa? Nam Ka'bah. Kemudian barakallahu fikum wa hafizakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam hingga mendapatkan apa? Gelar yang sangat tinggi, yaitu Khalil, Al-Khullah, itu kekasih. Gelar ini tidak diberikan kepada sembarang orang, hanya kepada dua orang saja di muka bumi ini, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ketika hendak sudah apa? Anak
Nabi Ibrahim alaihissalam, nah lucu-lucunya itu ya, Ismail alaihissalam, Allah telah perintahkan lagi untuk menyembelih. Bayangkan, ujian. Tapi Ibrahim alaihissalam tetap mampu menghadapi ujian-ujian tersebut. Nah, barakallahu fikum, hingga beliau masuk dalam barisan apa? Ulul azmi. Ulul azmi itu para nabi dan rasul yang memang apa? Diberikan ujian yang sangat luar biasa. Karena ulul azmi itu enggak semuanya, hanya 5 saja kan? Nah, barakallahu fikum, Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu fa Isa fa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu fa Isa fa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. Paham ya? 5 ulul azmi. Nabi Muhammad ujiannya juga besar. Nabi Musa siapa lawannya? Firaun. Nabi Nuh alaihissalam umatnya banyak yang melakukan apa? Kesyirikan. Hingga beliau berdakwah berapa tahun? 950 tahun. Ngeri. Banyak ujiannya. Nah, Nabi Isa alaihissalam ujiannya dari orang-orang Nasara yang tidak beriman kepada beliau dikejar hendak dibunuh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian Nabi Ibrahim sudah kami sebutkan tadi ya. Jadi ulul azmi, nah barakallahu fikum, dalam panutan berkaitan masalah kesabaran arahnya ke ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum. Bersabarlah engkau sebagaimana bersabarnya para ulul azmi dari kalangan para rasul dan jangan tergesa-gesa. Maksudnya, kenapa kok dalam masalah kesabaran kita diperintahkan mencontoh ulul azmi? Karena perjuangan mereka sangat luar biasa, berat, tapi mereka bisa melalui satu persatu. Masya Allah. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Jadi yang kedua ini termasuk hasil daripada beriman kepada perkara ghaib, akan menumbuhkan kekuatan di dalam apa? Menyampaikan al-haq. Enggak takut dia mendakwakan al-haq, enggak takut. Hatta walaupun misalkan diantam, mau dibunuh, dipenjara, atau mau diculik, tetap dia tegar menyampaikan al-haq. Karena yakin pertolongan itu apa? Nah, dibalik menyampaikan al-haq tersebut. Wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab hadai sunnatur rahmani. Yang namanya al-haq itu akan senantiasa ditolong dan akan diuji. Jangan merasa heran karena dua perkara ini, yaitu pertolongan dan ujian, adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun al-haq berada pasti diuji. Diuji dengan cacian, makian, hinaan. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, tuduhan, dituduh dengan teroris, dituduh dengan apa? Aliran sesat, dituduh dengan apa? Kelompok yang menyimpang, dituduh dengan takfiriyun, suka mengkafirkan. Itu banyak tuduhan seperti itu. Tapi ingat, di balik tuduhan-tuduhan tersebut, selama realita kenyataan tidak membuktikan, itu ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yang berikutnya, pengaruh yang dihasilkan daripada beriman terhadap alam ghaib, ihtiqarul madahir ad-dunyawiyah, masyaallah. Dia akan menghinakan, merendahkan pemandangan-pemandangan dunia. Jadi matanya itu enggak ke dunia terus. Dia yakin dunia ini hanya sesaat saja. Enggak 2 kali, sekali saja. Oleh karena itu dia akan menghinakan, wah dunia ini cuma sebentar aja. Enggak perlulah kita mengambil, barakallahu fikum, dunia ini sepenuhnya, ambillah secukupnya. Karena apa? Dia merasa yakin bahwasanya dunia ini hanya sekali saja. Percaya dengan alam ghaib yang kekal abadi, bukan di dunia, tapi di mana? Di akhirat. Di akhirat itu yang kekal. Semuanya mengharapkan di sana. Masa depannya hakiki di akhirat, bukan di dunia. Nah, dengan itu orang akan tenang. Ahlus sunnati wal jamaah terutama tenang mereka. Kalau cuma dengar ucapan tetangganya, bagaimana masa depan anak antum? Santai aja, tenang. Ngapain mikir-mikir jauh-jauh? Paham ya? Masa depan anak kita dan kita semuanya di surga insyaallah taala. Itulah masa depannya. Nah, adapun kalau dunia ini masa depannya bagaimana? Anak antum enggak sekolah, enggak punya ijazah, enggak punya rapot. Kelas berapa anak antum? Sekolahnya di mana? Anak-anak mondok. Lah kelas berapa? Enggak pakai kelas-kelasan. Santai saja, tenang saja. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau kita rasakan mengikuti alur mereka, arahan mereka, rusak nanti. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau mereka mengatakan masa depannya di mana? Ya kita katakan masa depan kita masih jauh. Masa depan kita itu di akhirat, bukan di dunia. Di dunia ini masih ada depannya lagi, Pak, gitu loh. Caranya gitu, jelaskan biar mereka itu paham dan berpikir gitu loh. Karena bayangan mereka itu masa depan dunia, sukses, menjadi dokter, menjadi pemimpin, menjadi apa? Anggota-anggota DPR, MPR atau misalnya itu. Nah, masa depan menurut mereka itu. Allahul musta'an. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Jadi enggak perlu khawatir.
Enggak punya ijazah, enggak punya rapot, enggak punya apa? Gelar-gelar titel itu enggak masalah. Yang penting kita apa? Bisa mengendalikan jiwa kita itu senantiasa mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah qaulan wa amalan wa i'tiqadan, ucapan, amalan dan keyakinan. Ini bayangkan. Termasuk pengaruh yang dihasilkan dari beriman terhadap alam ghaib, merendahkan pemandangan dunia. Dia anggap rendah karena dunia hanya sesaat saja. Paham ya? Memang hijau dan manis. Oleh karena itu, karena hijau dan manis tadi, kita perlu yang namanya mengendalikan diri. Kalau tidak susah, antum tidak akan sempat duduk di majelis ilmu kalau pikiran antum dunia terus. Yakin itu sudah. Tapi kenapa kok antum sempat-sempatnya duduk di majelis ilmu? Karena antum yakin. Kita yakin bahwasanya dunia hanya sesaat saja. Majelis ilmu inilah yang bisa menenangkan hati kita, menyirami hati kita agar semakin faham dan semakin jelas bahwasanya dunia hanya sesaat saja. Akhirat yang kita kejar, yang kita cari. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Wa hadza yakunu natijatu umranil qalb bil iman bizawalid dunya wa maladzatiha. Masyaallah. Inilah hasil daripada memakmurkan hati dengan apa? Beriman. Paham ya? Dengan keimanan terhadap alam ghaib. Akan apa? Bizawalid dunya wa maladzatiha, dan akan hilang dengan apa? Hilangnya dunia dan kelezatan-kelezatannya dari hati kita. Karena kalau kita masih tertanam di benak kita kelezatan-kelezatan dunia, ingin menguasai, ingin membangun istana, ingin menjadi orang kaya, menjadi orang terkaya sedunia misalkan, itu enggak akan tenang di dalam mencari ilmu. Nah, barakallahu fikum, karena enggak sempat duduk di majelis ilmu. Karena apa? Mereka sudah punya semacam slogan, semacam apa? Patokan, waktu adalah uang katanya. Mana ada sempat duduk di majelis ilmu kemudian dapat uang? Yang antum dapatkan itu lebih baik dari uang, yaitu ilmu. Al-ilmu khairun minal mal, li'anna al-ilma yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu lebih baik dari harta. Karena ilmu itulah yang akan menjagamu sedangkan kamu menjaga harta. Ya enggak? Kita yang menjaga harta, tapi harta tidak bisa menjaga kita. Ilmu yang menjaga kita. Nah, dan kita sekarang yang dicari ketika duduk di majelis ilmu apa? Warisan para nabi. Lebih baik dari harta tersebut. Karena para nabi dan rasul mereka tidak mewariskan la dinar wala dirham. Inna ma'syaral anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama, wa innama warasul ilm. Sesungguhnya segenap para nabi mereka tidak mewariskan dinar wala dirham, tapi yang mereka wariskan ilmu. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, mengambil warisan para nabi tersebut, sungguh dia telah mengambil bagian yang besar. Faham ya? Jadi jangan sampai, nah barakallahu fikum hafizakumullah, kita semuanya tergiur, tertipu untuk apa? Nah, mencari dunia sepenuhnya, jangan. Hanya sebagai sarana saja. Dunia ini hanya apa? Sebagai sarana untuk kita menimba, mengambil, memperbanyak amalan-amalan saleh. Kita lihat, wa annal hayatal akhirah hiya hayatul baqa was sa'adah. Masyaallah. Kalau orang beriman terhadap alam ghaib, niscaya akan hilang dari hatinya dunia dan kelezatan-kelezatannya, bukan meninggalkan secara total ya. Bukan meninggalkan dunia secara keseluruhan, tapi membatasi. Paham ya? Wala tansa nasibaka minad dunya. Kita pun enggak boleh melupakan dunia. Dunia kita ambil secukupnya sebagai sarana saja. Sepenuhnya jangan. Sepenuhnya jangan. Kita lihat di sini. Dan kehidupan akhirat itulah kehidupan yang kekal abadi was sa'adah, kebahagiaan. Wa la yastaminul aql isarul fani 'alal baqi. Masyaallah. Ungkapan yang sangat bagus sekali. Dan tidak masuk akal orang yang mengedepankan perkara yang akan hilang daripada perkara yang perkara yang kekal abadi. Fani itu akan hilang, sirna. Al-baqi itu kekal. Paham ya? Bukan termasuk tidak masuk ke akal, tidak bisa dicerna oleh akal. Orang kok malah mengedepankan perkara yang apa? Yang akan sirna, yang akan hilang daripada perkara yang kekal. Paham ya? Orang itu milih yang kekal gitu loh. Paham? Kalau dunia ini kan akan sirna, semuanya akan hancur, semuanya akan apa? Akan binasa. Nah, kecuali akhirat adalah tempat yang kekal abadi. Allahumma la 'aisha illa 'aisul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang kekal abadi melainkan kehidupan apa? Kehidupan akhirat. Dunia ini hanya sesaat saja. Jangan berambisi untuk apa? Nah, bermegah-megahan dalam membangun rumah,
bermegah-megahan dalam apa? Mengumpulkan harta secukupnya barakallahu fikum. Naam, sisanya untuk akhirat. Naam barakallahu fikum, sisanya untuk akhirat. Naam. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun." Ini. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya permainan, senda gurau. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah negeri kehidupan kalau mereka mau mengetahui. Namanya kehidupan kekal abadi di akhirat, bukan di dunia. Ad-dunya marrah wahidah. Dunia itu sekali saja. Sekali saja. Percaya atau enggak percaya itulah realita kenyataannya nanti. Dunia hanya sekali saja. Tapi setelah dunia, akhirat itulah yang menentukan nanti. Termasuk kita termasuk ahlus syaqawah atau ahlus sa'adah. Kita termasuk orang yang sengsara atau orang yang bahagia. Namun yang kita tempuh, yang kita cari, yang kita harapkan, yang selama ini kita berupaya di atasnya adalah menjadi orang-orang yang ahlus sa'adah, orang-orang yang bahagia. Itulah yang kita harapkan barakallahu fikum. Na'am. Allahul musta'an. Kita lihat berikutnya. Wa akhbara subhanahu wa ta'ala an imra'ati fir'aun allati istahanat bima hiya fihi min mata'il hayatid dunya. Dan Allah Ta'ala telah mengkabarkan tentang barakallahu fikum istri Fir'aun yang menganggap remeh terhadap apa? Perhiasan dunia. Bayangkan istri Fir'aun, muslimah, mukminah. Bayangkan istri seorang raja tapi menghinakan apa yang namanya perhiasan dunia. Wa talabat najah min Fir'aun wa amalih. Ini bayangkan. Dan mencari keselamatan dari kejahatan Fir'aun dan perbuatannya, ibtigha'ad daral akhirah, dalam rangka mengharapkan negeri akhirat. Bayangkan, istri Fir'aun raja yang saat itu bisa dikatakan raja besar, penguasa. Tapi apa yang dicari oleh istrinya? Asiyah. Barakallahu fikum. Apa yang dicari? Yang dicari adalah apa? Negeri akhirat. Dan agar dijauhkan dari kejahatan Fir'aun. Barakallahu fikum. Lamma istanara qalbuhu binuril iman billah. Kapan itu tatkala hatinya barakallahu fikum tersinari dengan cahaya iman kepada Allah Ta'ala, wad daral akhirah, dan negeri akhirat. Biqaulihi wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun id qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Bayangkan. Dan sungguh Allah Ta'ala telah memberikan permisalan terhadap orang-orang yang beriman. Siapa di antaranya? Imra'ata Fir'aun, istrinya Fir'aun. Barakallahu fiik. Ketika istri Fir'aun mengatakan, "Wahai Rabbku, bangunkanlah untukku di sisimu rumah di surga." Coba bayangkan, enggak minta kepada Fir'aun, bangunkan istana, bangunkan rumah megah, tidak. Mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selamatkanlah aku dari kejahatan Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkan aku dari kaum yang zalim. Karena saat itu Asiyah ini merawat dan juga sempat membesarkan Musa alaihissalam. Paham ya? Sehingga posisinya sangat berbahaya sekali. Di saat itu ketika Fir'aun berkuasa, orang-orang kalau melahirkan anak laki-laki dibunuh anaknya. Dibunuh anaknya ya. Barakallahu fikum. Kemudian apa? Kemudian Fir'aun, barakallahu fikum, ketika melihat Asiyah membawa seorang anak tadi itu, sempat awal mulanya marah. Tapi istrinya membujuk, biarkan. Barakallahu fikum. Semoga aja nanti kalau besar, itu menjadi apa? Bisa menjadi penyejuk matanya atau yang semisalnya. Tapi ternyata setelah besar musuhnya Fir'aun sendiri. Allahu musta'an. Yang jelas apa? Yang jelas Allah Subhanahu wa taala menakdirkan demikian karena ada hikmahnya. Barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Pengaruh yang dihasilkan dari beriman terhadap alam ghaib, zahabul ghil wal ahqad. Hilangnya al-ghil, yaitu barakallahu fikum dendam, barakallahu fikum rasa iri dan dendam. Paham ya? Hilangnya rasa iri wal ahqad dan dendam. Inna sa'ya li tahqiqir raghabatin nufus bi ghairi turuqiha as-sahihah yuritul ghil wal ahqad bainan nas. Allahul musta'an. Jadi beriman terhadap alam ghaib itu akan menghilangkan rasa iri dan dendam. Perhatian baik-baik, menghilangkan rasa iri dan dendam. Barakallahu fikum. Contohnya apa? Kalau dia beriman, rezeki di tangan siapa? Di tangan Allah Ta'ala. Dia akan tenang hatinya. Tapi kalau dia tidak beriman terhadap alam ghaib, bahwa rezeki ditanggung oleh Allah Ta'ala, dia akan menimbulkan rasa apa? Iri. Wah, si fulan kok kaya ya?
Kok anak hidupnya saya kayak gini ya? Kerja tiap hari gajinya cuma segini-segini aja. Si fulan kok Masya Allah ya. Nah, akhirnya apa? Rasa iri, dendam itu ada gitu loh. Tapi kalau yakin percaya dengan alam ghaib, perkara-perkara ghaib yang Allah Ta'ala kabarkan, rezeki hamba diatur, sudah ditetapkan dalam Lauhul Mahfuz, tenang hatinya. Kita percaya saja sudah. Perjalanan yang kita jalankan ini sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Rezekinya hamba masing-masing sudah tercatat di sana. Jadi tenang. Keadaan tenang. Nah, barakallahu fikum. Dan itulah yang kita rasakan, barakallahu fikum. Kita lihat, inna sa'ya li tahqiqi raghabatin nufus, sesungguhnya upaya dan usaha untuk mewujudkan keinginan-keinginan jiwa bi ghairi turuqiha as-sahihah, tanpa menempuh jalan-jalan yang benar, yuritul ghil wal ahqad bin nas, akan melahirkan yang namanya apa? Rasa iri dan dendam di antara manusia. Wal iman bil ghaib min barakallahu fikum min wa'dillahi wa wa'idihi yaj'al mar'u muhasiban muhasiban li nafsihi fi jami' tasarrufatihi tama'an fi thawab wa khaufan al-'iqab. Masyaallah. Dan beriman terhadap alam ghaib berupa janji Allah Ta'ala atau berupa apa? Ancaman dari Allah Ta'ala, menjadikan seseorang itu merasa apa? Menghitung-hitung dirinya. Paham ya? Memperhatikan kembali, menengok kembali, meninjau kembali. Nah, barakallahu fikum, muhasabah terhadap seluruh perbuatan-perbuatan yang dia lakukan dalam rangka mengharapkan pahala Allah dan takut terhadap hukuman Allah Subhanahu wa taala. Beriman terhadap alam apa tadi? Alam ghaib. Nah, barakallahu fikum, beriman terhadap alam ghaib, percaya bahwa Allah Taala menjadikan surga untuk orang yang bertakwa dan Allah Taala mengancam orang-orang yang apa? Orang-orang yang mengingkari. Nah, barakallahu fikum, dengan ancaman neraka wal iyad billah. Wal imanu as-shadiq bi tahaqquqis shawab yaj'al nafs al-mu'minah mundafi'atan ila al-ihsan wal ithar tam'an fi thawabil baqi. Masyaallah. Dan keimanan yang jujur itu, keimanan yang jujur dengan apa? Bi tahaqquqis shawab, dengan mewujudkan pahala. Nah, mengharapkan pahala. Yaj'al nafs, menjadikan jiwa al-mu'minah, jiwa yang beriman, nah barakallahu fikum, akan terdorong untuk berbuat kebaikan. Wal ithar, dan lebih mengedepankan, nah barakallahu fikum, tama'an, dalam keadaan apa? Dalam keadaan menginginkan pahala yang tersisa. Al-amru na'am. Al-amru alladhi tasfu ma'ahu nufus wa tasudul mahabbah bainal afrad wal jama'at kama akhbara ta'ala 'anil ladzina imtathalu dzalik biqaulih. Nah, maksudnya apa? Akan membuat jiwa seorang mukmin tersebut terdorong untuk berbuat kebaikan. Wal itsar, itsar itu masih mengedepankan kebaikan, kepentingan orang lain daripada dirinya pribadi misalkan. Nah, barakallahu fikum. Dan juga apa? Terdorong untuk apa? Nah, barakallahu fikum, untuk mensucikan, berupaya agar jiwa itu suci. Nah, dan juga terdorong untuk apa? Rasa cinta itu yang apa? Yang akan menumbuhkan rasa cinta antara afrad, yaitu per individu, wal jamaah, dan juga nah barakallahu fikum, sekelompok manusia yang banyak, sebagaimana Allah Ta'ala kabarkan dalam Al-Qur'an Karim mengenai orang-orang yang mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Biqaulih, dengan firman-Nya, walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Artinya, orang-orang yang mereka tinggal di negerinya. Siapa itu orang-orang ini maksudnya? Orang-orang Ansar yang mereka tinggal di Madinah. Nah, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka cinta kepada orang-orang hijrah kepada mereka. Siapa? Muhajirun. Orang-orang Ansar itu penduduk asli Madinah. Orang-orang Muhajirun itu orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, orang-orang Ansar cinta kepada orang-orang Muhajirin. Nah, kita lihat, wala yajiduna fi sudurihim hajah. Mereka orang-orang Ansar, nah tidak apa menjumpai, nah barakallahu fikum, kebutuhan pada dada-dada mereka, mimma utu, dari apa yang telah diberikan. Wa yu'thiruna, dan mereka lebih mengedepankan terhadap orang-orang Muhajirin ala anfusihim, daripada diri mereka. Bayangkan, karena sambutan dari Makkah ke Madinah disambut dengan apa? Dengan sambutan yang menyenangkan. Walaupun mereka sendiri butuh, bayangkan. Orang-orang Ansar
menyambut orang-orang muhajirin sampai-sampai mereka lebih mengedepankan orang-orang muhajirin daripada ansar sendiri. Walaupun dalam keadaan mereka butuh. Wa man yuqa shuhha nafsihi, ini syahidnya. Dan barang siapa yang bisa menahan diri dari rasa pelit jiwanya, maka faulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Syahidnya di sini adalah apa? Nah, barakallahu fikum, menghilangkan rasa iri, rasa dengki dan semisalnya. Kita lihat berikutnya syahid yang selanjutnya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Artinya, dan orang-orang yang mereka datang setelah mereka, orang-orang belakangan datang setelah mereka seraya berkata, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah duluan masuk Islam. Paham ya? Dari kalangan muhajirin dan ansar. Dan jangan engkau menjadikan di hati-hati kami rasa dengki, iri, hasad terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau zat yang maha lembut dan juga penyayang. Tilka ba'du athar iman bil ghaib. Itu tadi sebagian pengaruh-pengaruh beriman terhadap alam ghaib. Wala tatakhallaf illa nabar bid'afil iman, dan tidaklah seorang akan terluputkan darinya kecuali disebabkan lemahnya keimanan. Wa idza takhallafat nam asbahal mustama' hayawaniyan ya'kul hayyuhu maitah wa yakhar wa inna barakallahu fikum qawmiyuhu dha'ifah fay'amul khawf wa yantashil bala wa tatakhallaf al fadilah wa tasudur radilah a'adallahu min dzalik. Artinya, apabila sudah tidak ada lagi yang namanya beriman atau pengaruh-pengaruh yang dihasilkan dari beriman terhadap alam ghaib tersebut, menjadilah masyarakat itu seperti hewan yang hidup makan yang mati, yang kuat menguasai yang lemah, dan akan menyeluruh rasa takut, dan tersebarlah bala bencana, dan barakallahu fikum, keutamaan-keutamaan itu akan hilang, dan orang-orang rendahan menjadi penguasa atau pemimpin. A'adallahu min dzalik. Semoga Allah Taala melindungi kita dari perbuatan atau kejadian tersebut. Nasallahu alaihi wasallam. Berarti sudah kita selesaikan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, rukun iman yang pertama. Adapun rukun iman yang kedua insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin.